cara nanti posisi mic-nya itu di-off-kan. Raise hand jika ada pertanyaan nanti ketika kita buka pertanyaan. Dan sekali lagi diingatkan tidak pernah bosan-bosannya watawasobil haknya ini ke teman-teman. Tolong teman-teman khususnya para ibu-ibu itu sebelum mengaktifkan fitur videonya itu kenakan pakaian yang sopan, yang rapi. Selayaknya kita memang belajar dan agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan mengujamkan keilmuan yang penuh berkah kepada kita. Baik, sebelum dimulai mari sama-sama kita saksikan video IOA Gold Academy berikut. Hari ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi ketidakpastian. Kita mengenal dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Situasi ini membuat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Hari ini ekonomi dihadapkan kepada inflasi yang tinggi, rendahnya daya beli, yang mengakibatkan penurunan dari sisi ekonomi. Hari ini di dunia sudah banyak orang sukses dan tidak sedikit juga orang yang pandai. Tapi sedikit sekali orang yang bertauhid. Inilah yang menyebabkan banyak kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Karena satu penyebab tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka peradaban IOA membangun manusia dan sistem dimulai dari penguatan secara spiritual. Dan kita akan bahas lebih dalam tentang IOA Gold, di mana ini menjadi underlying atau dasar dari pergerakan di ekosistem finansial ini semua. Alhamdulillah, IOA Gold hari ini adalah bagian dari peradaban IOA, di mana IOA Gold adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang emas. Kita juga akan menghadirkan sebuah akademi, yaitu Akademi IOA Gold. Akademi IOA Gold ini insya Allah akan mengupas tuntas dari mulai peradaban EOA-nya, dari peradaban emas, sampai ke bisnisnya, dan juga sampai ke akhirat nanti insya Allah. IOA Gold Academy adalah merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang diinisiasi oleh PT Emas Optimasi Abadi. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang ternyata masih buta dengan pengetahuan yang namanya emas. Masih banyak orang yang belum paham kegunaan emas itu. Nah, di IOA Gold Academy ini kita akan banyak belajar tentang seluk-beluk dunia emas mulai dari A sampai Z-nya. Mulai dari bagaimana cara menjalankan bisnis emasnya, bagaimana cara bermanfaatnya emas itu untuk kehidupan kita. Di IOA Gold Academy, kawan-kawan bukan hanya mempelajari tentang sebuah bisnisnya, tapi juga kawan-kawan akan mempelajari sebuah mindset yang benar. Sebuah mindset bukan hanya menjadi seorang pebisnis emas, tapi juga seorang pribadi yang soleh, kemudian seorang pebisnis yang profesional, dan tentunya kawan-kawan akan belajar untuk menjadi pribadi yang semakin sejahtera secara finansial. Salah satu yang akan kawan-kawan dapatkan di IOA Gold Academy adalah bagaimana kawan-kawan akan memahami sejarah dan perjuangan untuk menyelamatkan kerja keras. Bukan hanya kerja keras sebagai secara personal, sebagai pebisnis emas, namun lebih dari itu. Bagaimana nanti kawan-kawan akan memiliki visi besar, di mana di dalamnya kawan-kawan akan menyadari betapa pentingnya kehadiran kita sebagai agent of gold untuk menyelamatkan aset umat. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan belajar tentang apa manfaat menabung emas di IOA Gold Academy. Banyak orang yang tidak paham apa itu inflasi, bagaimana strategi kita untuk bisa selamat dari inflasi, dan nanti juga akan dipelajari tentang bagaimana aset terbaik dengan menabung emas, dan juga tabungan terbaik, dan banyak hal yang ternyata banyak sekali ilmu tentang emas yang tidak banyak dibahas secara terbuka. Artinya hal ini masih menjadi misteri dan tidak banyak orang tahu. Karena hal semacam ini hanya dipelajari turun-temurun dari orang-orang tertentu. Dan di IOA Gold Academy, teman-teman semua akan belajar tentang hal-hal tersebut. Untuk itu, pastikan teman-teman bergabung dan belajar di IOA Gold Academy.
Baik, dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita fokuskan pemikiran kita kosongkan gelas kita lapangkan hati kita untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh mentor kita nanti. Berharap pada Allah, mari kita mulai materi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bang Abi Ayas ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya suaranya kecil ya. Sebentar. Cek sound. Sudah normal suaranya? Jelas, Kang? Jelas ya? Oke. Jelas. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami hadir kembali di majelis ilmu yang insya Allah Engkau muliakan ya Allah. Kami berharap ridhomu ya Allah. Kami berharap kasih sayangmu. Kami berharap Engkau limpahkan keilmuan dan ilmu yang berkah, bermanfaat untuk banyak orang, sehingga kami bisa menerima ilmu yang Kau berikan. Dan insya Allah pada hari ini, kawan-kawan semua, saya Usul Arifin kembali menyapa kawan-kawan semua. Dan melalui wasilah saya, mungkin Allah ingin memberikan sesuatu pemahaman, ya, karena sejatinya diri ini adalah hanya sebagai penyampai, dan semoga Allah berikan keberkahan atas pertemuan kita malam hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, izin saya menyapa ya. Seperti biasa, kita harus membuka dan mengawali segala sesuatunya dengan penuh semangat, optimisme, dan juga rasa ya ketika belajar gitu ya, selalu merendahkan ya. Kemudian kita sama-sama memposisikan diri kita siap ya dengan menerima materi-materi baru. Baik kawan-kawan semua, izin kepada admin ya untuk cek sound dulu. EOA Gold Academy mengembalikan kejayaan dengan emas. Mengembalikan kejayaan dengan emas. Kejayaan Islam dengan emas. Kejayaan dengan emas. Kejayaan dengan emas. Kejayaan dengan emas. Seperti itu ya. Seru kalau begitu. Seru ya. Jadi kita semangat nih mengawali pertemuan malam hari ini, dan saya sebenarnya malu juga, kemarin kan sudah sempat pamit ya kawan-kawan ya. Tapi kok muncul lagi gitu. Nah, insya Allah ini merupakan betul. Jadi nggak jadi pamitnya, insya Allah. Siap. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih atas partisipasinya malam hari ini. Malam hari ini cukup luar biasa karena ini adalah sesi akhir kawan-kawan. Dan malam hari ini adalah membahas modul 27. Yang insya Allah setelah modul ini berarti kawan-kawan bersiap untuk ujian. Siapkan diri kawan-kawan semua ya untuk menerima materi malam hari ini. Baik, izin saya screen share. Sudah muncul kah? Untuk sudah, screen share-nya? Sudah ya? Sudah, Kang. Baik, aman.
Saya izin off notifikasi HP supaya tidak mengganggu ya. Oke, kawan-kawan semua, malam hari ini Ustadz Andi, Ustadz Andi, ya admin sudah oke. Kawan-kawan seperti biasa ya. When you stop learning, you start dying. Ketika kamu berhenti belajar, kamu sedang memulai kematianmu. Dan disinilah kita selalu diingatkan bahwa kita ini harus terus belajar dari sejak lahir sampai kita wafat nanti ya. Dan harapannya adalah ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Kalau Ustadz Andi bilang itu bermanfaat hingga wafat gitu ya. Oke, cek sound. Ini ada yang suara masih belum jelas. Mudah-mudahan aman ya. Oke, kawan-kawan semua. Learning, sharing, saving, cheering, and blessing. Keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, apa sih materi yang akan saya bawakan malam hari ini adalah tentang history of gold. Sejarah emas, kawan-kawan. Dan ini adalah materi fundamental di mana ketika modul 1 sampai 26 jika tidak dibarengi dengan materi ini, maka kurang kuat gitu. Ini adalah pondasinya yang benar-benar harus kita ketahui bersama. Nah, ini yang terjadi ya saat ini di lapangan. Belum mengetahui ya, banyak orang belum mengetahui dan memahami dari 4 fase dari perjalanan emas, kawan-kawan. Ternyata emas ini ada sejarahnya gitu. Kemudian belum memahami dengan jelas ya, bagaimana sih emas ini ternyata bisa berefek itu terhadap kejayaan umat gitu. Dan kemudian yaitu mampu mengembalikan kejayaan. Dan banyak orang juga belum memahami dan mengerti bahwa emas itu bisa terjadi dan ini berubah pada akhirnya jadi uang kertas itu gimana. Banyak orang nggak sadar gitu bahwa asalnya emas kemudian tiba-tiba jadi uang kertas itu bagaimana sih proses transisinya, bagaimana mereka nggak sadar. Dan kemudian belum juga mengetahui ya ternyata ada dampak-dampak besar dari penggunaan uang kertas itu. Dan masih banyak orang juga ya belum mengetahui apa yang namanya back. Oke. Apa sih manfaat yang akan kawan-kawan dapatkan pada materi malam hari ini? Yaitu pertama, kawan-kawan akan mengetahui dan memahami 4 fase perjalanan emas sebenarnya ya, sehingga tidak mengalami kerugian finansial, kawan-kawan. Kemudian memahami juga dengan jelas bagaimana emas ternyata mampu mengembalikan kejayaan. Ya, kawan-kawan akan memahami ternyata emas ya mampu mengembalikan kejayaan dan mengetahui memahami transisi dari emas ke uang kertas seperti apa sih dan bagaimana bisa gitu ya. Kemudian mengetahui dampak yang terjadi akibat penggunaan uang kertas. Sehingga kawan-kawan tahu nih cara untuk mengantisipasinya. Ya. Nah, itu materi malam hari ini. Semoga kawan-kawan semua bisa mengikuti hingga akhir dan mendapatkan manfaat itu semua. Baik, jadi pada malam hari ini, apa sih poin pembahasannya? Yaitu 4 fase perjalanan emas, kawan-kawan. Nah, siapa yang udah tahu fase apa saja nih? Coba saya mau tes di kolom chat, boleh bantu. 4 fase perjalanan emas ini dimulai dari apa saja? Barter, Bu Nuning tuh, Tangerang. Betul. Ada lagi? Oke, ternyata betul. Fase pertama adalah fase barter. Ya, kemudian masuk ke fase selanjutnya, fase uang ya, uang sejati. Nah, disebut nanti ada koin emas ya. Kemudian uang kertas ya, fase uang kertas, banknote ya, betul tuh Bu Siska. Kemudian yang selanjutnya adalah fase dinar dirham. Nah, di mana ketiga fase ini itu yang sudah terjadi dan sedang terjadi saat ini di fase uang kertas, kawan-kawan.
Baik, masuk ke fase pertama. Kita mulai dari fase barter. Nah, fase barter ini diperkirakan ya oleh sejarawan itu terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi, kawan-kawan ya. Kebayang tuh kan? Nggak kebayang gitu, 6000 tahun sebelum Masehi. Belum kebayang sama saya seperti apa. Tapi intinya terjadi pada saat itu mulai dari suku Mesopotamia, kawan-kawan. Nah, kemudian coba kawan-kawan bayangkan, apa yang kawan-kawan pikirkan nih ketika melihat ilustrasi atau kondisi yang seperti ini, gambarnya nih. Ya, coba kawan-kawan bayangkan hidup ya pada zaman itu di mana belum ada uang, nggak seperti zaman sekarang. Zaman itu belum ada uang. Kita masuk nih ke sejarah. Dan kawan-kawan, karena ini materinya dalam nih ya, cukup bagus, apa namanya, tentang sejarah nih, maka ini sangat penting, sehingga kawan-kawan boleh nih sambil ngemil-ngemil gitu ya, sambil ngopi gitu, biar nggak ngantuk, biar nggak terlewat nih masa pentingnya. Betul ya. Nah, oke. Udah ya, kebayang nih, hidup pada zaman itu belum ada uang. Nah, bagaimana caranya ya kita semua nih ya pada saat itu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup pada masa itu. Betul tuh kata Grace BR, ini Mbak Grace B atau siapa ya. Zaman itu untuk mendapatkan makanan dan untuk bertahan hidup itu dengan mencari makanan sendiri, berburu, ya, kemudian pindah-pindah tempat karena belum ada tempat tinggal, maka mengumpulkan makanan itu dengan berburu dan juga apa yang ada di alam. Ya, sebelum kemudian, ya betul, nomaden tuh udah pada tahu. Pinter-pinter sejarah di SD-nya ya. Oh, laki-laki, sorry, Mas. Afwan, Mas Gresby ya. Nah, kemudian bercocok tanam tuh. Mulai pada fase itu, pada awalnya berburu ya. Kemudian sama Allah dikasih ya keterampilan bercocok tanam. Di mana kita kalau hidup pada zaman itu tuh ya mulai menanam singkong ya, ya bercocok tanam lah, padi, kemudian buah-buahan apel dan lain sebagainya. Namun kawan-kawan ya, tentu saja dengan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan apa yang dihasilkan gitu ya, itu belum juga ya memenuhi kebutuhan mereka. Ya mungkin ada yang menanam singkong gitu kan, tetapi ya masa mau makan terus-terusan singkong gitu kan. Notifnya kuat ya, sebentar. Perasaan di sini nggak ada HP yang on. Sebentar ya. Kemudian saat itu barter terjadi tuh kawan-kawan ya. Pertukaran antar kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain ya. Nah, kawan-kawan, singkong ditukar dengan ikan gitu kan. Kawan-kawan punya ikan, saya punya singkong, maka ya udah ditukar. Itulah barter, kawan-kawan. Jadi apa itu barter? Simpulannya barter itu adalah aktivitas manusia dalam tukar-menukar barang yang terjadi. Oh, pisang. Oke, lewat. Barter itu adalah aktivitas manusia dalam tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantaraan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebentar, supaya tidak mengganggu, mohon izin untuk notifnya ya. Oke, karena ini operatornya sama admin, jadi saya hanya next-next saja nih kawan-kawan ya. Kita fokus lagi ke materi. Oke, nah itulah barter ya, penukaran barang kemudian tanpa ada perantara uang gitu. Nah, sebentar. Oke, apalagi contohnya kawan-kawan? Coba, tadi pisang ya sama ikan. Jadi kalau kata Bang Berry kemarin kan, apa namanya, ada beda pemahaman perspektif. Apalagi contoh barter kawan-kawan. Ikan dengan beras, ya ikan bertukar dengan rempah-rempah gitu kan. Ada contoh lainnya juga sayur bertukar dengan tepung, kemudian roti bertukar dengan gandum, ya. Kemudian ada contoh lagi buah-buahan, ya bertukar dengan hewan, sayuran sama beras gitu kan. Sampai ada kain gitu, kain
bertukar dengan bahan makanan, dan lain-lain. Pakaian dengan sembako, ya contoh lainnya banyak sekali kawan-kawannya. Dan kita sudah memahami itu. Nah, saya mau tanya kepada kawan-kawan semua nih. Pertanyaannya adalah, adakah ya kesulitan atau kelemahan dari sistem barter ini? Kira-kira kalau kawan-kawan nih semua ya, banyak apa kira-kira, coba sebutkan apa kekurangannya, apa masalahnya nih yang timbul ketika orang melakukan pertukaran barter. Nilainya yang jauh berbeda, nilainya nggak sama, lagi nggak butuh, beda nilai, nggak imbang, kasihan, iya betul, itu. Ya, ini zaman sekolahnya kita pada lulus nih ya, zaman SD SMP kan, bahas tentang barter nih, tidak ada standar. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi banyak kelemahan-kelemahan ya dalam sistem barter itu. Apa kelemahannya? Saya sebutkan ya, simpulkan. Yang pertama, susah ya menentukan kadar takarnya. Kemudian kalau misalkan ini ada anak kambing dengan apel, ya masa iya gitu anak kambing yang segedenya ditukarnya dengan apel yang hanya beberapa buah saja gitu. Akhirnya kan harus dipotong-potong dulu anak kambingnya kan, kasihan. Nanti anak kambingnya mati gitu. Barangnya sulit dipecah gitu. Kemudian berat bawanya, bayangin gitu kan. Bawa sekarung beras yang kita ini ya mau tukar dengan barang lain gitu. Jadi kurang praktis betul. Sehingga barangnya juga ini tidak tahan lama ya kan, buah-buahan ya cepat busuk gitu kan. Kemudian apa namanya, yang ketika mau dipakai lagi udah nggak bisa karena udah busuk, nggak bisa ditukerin lagi, kurang fleksibel gitu ya. Betul. Dan ini tadi ada yang jawab ya, sulit nemuin kecocokan, sulit menemukan kecocokan, atau istilah lainnya itu coincidence of wants gitu. Sulit menemukan kecocokan. Saya butuh ayam, kawan-kawan punya ayamnya. Saya punya beras nih, mau tuker sama ayam, kan udah, karena kawan-kawan nggak mau beras, nggak bisa kan, sulit menemukan kecocokan. Angel, ribet, riwe kalau Sunda bilang. Dan itulah standar kualitas juga berbeda kan. Nah, itulah kelemahan-kelemahan. Kawan-kawan sudah pada tahu nih, pinter-pinter, Masya Allah. Dan ternyata inilah kelemahan dari sistem barter. Maka orang-orang mencari solusi pada saat itu. Mulai mencari kira-kira apa ya yang bisa dijadikan alat tukar gitu. Nah, maka untuk memenuhi kebutuhan itu, ya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka manusia ini butuh alat tukar gitu. Kelewat nih, harusnya back dulu ya sebelum ini. Itu adalah kesimpulannya, maka harus membutuhkan alat tukar yang diterima oleh semua orang gitu. Dan inilah mulai muncul ya fase uang kawan-kawan semua. Dan ini pada bangsa Lydia pertama kali itu menurut sejarawan, pertama kali itu ya tahun 600 sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Masehi ya, ini terjadi di fase uang ini ya. Awal mulanya bangsa Lydia menggunakan logam gitu sebagai uang. Dan kawan-kawan sebelum masuk ke selanjutnya, saya mau nanya lagi nih, apa sih uang? Apa itu uang? Dede Ahmad, buku sejarah namanya apa? Jadi ini kalau ngeriset materi ini, Pak Dede, itu didapat dari beberapa sumber gitu, banyak sekali. Dan insya Allah itu sumbernya valid. Alat tukar, alat tukar, alat tukar, alat pembayaran. Betul, duit itu adalah alat pembayaran yang sah. Ya, uang adalah alat tukar. Oke, sebelum saya masuk ke pengertian uang tersebut, betul, alat tukar pengganti barter. Saya mau cerita dulu nih, supaya lagi tambah nyambung lagi. Nah, saya adalah seorang tukang cukur rambut, kawan-kawan. Ya, tukang pangkas rambut lah. Kemudian kawan-kawan butuh apa namanya dicukur rambutnya, pengen rapi gitu. Kemudian datang ke saya nih kawan-kawan semua, sehingga saya beresin kan, cukur, beres, pangkas sampai selesai. Dan kawan-kawan bayar ke saya itu ya menggunakan buku. Nah, di mana buku itu menurut kawan-kawan adalah yang berharga. Dan kebetulan saya sendiri memang, wah ini bukunya bagus nih, ya udah nggak apa-apa deh tukar sama buku ini. Nah, pada akhirnya terjadilah tukar menukar itu. Namun pertanyaannya,
Kalau saya membutuhkan kebutuhan yang lain, kira-kira nih, saya bawa buku ini buat ditukar dengan beras, itu sulit nggak? Minta ampun kan sulitnya ya? Iya, karena buku bukan sebagai alat tukar. Sulit, sulit memang. Harus nyari orang kemana-mana yang mau buku ini gitu. Ya, akhirnya susah. Maka perlu benda ya, suatu alat tukar yang bisa diterima secara umum yang berfungsi sebagai alat tukar dan penakar barang atau jasa. Maka lahirlah kemudian uang sebagai alat transaksinya. Oke, seperti itu ya. Nah, uang itu adalah perantara, bukan tujuan, kawan-kawan. Setuju nggak kira-kira? Uang itu adalah perantara, bukan tujuan. Jadi kawan-kawan kalau bekerja saat ini ngumpulin uang gitu, sebenarnya tujuannya untuk dapat uang atau apa? Uang ini hanya perantara. Karena kebutuhan sebenarnya adalah ketika uang itu ditransaksikan, apa yang kita butuhkan, ya, apa gitu kan. Nah, itulah sebenarnya uang itu hanya sebagai perantara. Nah, kawan-kawan, kemudian apa sih fungsi uang? Ya, fungsi uang ternyata sebagai alat tukar, 3 kalau boleh saya simpulkan ya. Ini harusnya nggak muncul dulu nih. Tuh kan. Tolong admin back dulu, saya mau jelasin di bagian sebelumnya. Nah, ini otomatis sendiri. Jadi apa sih fungsi uang? Iya betul, uang itu adalah sebagai alat tukar atau sebagai media pembayaran. Kawan-kawan sudah pada hafal. Tapi apa maksudnya? Ya, uang itu sebagai alat tukar berfungsi untuk memudahkan ya, memudahkan pertukaran barang atau jasa. Dan inilah ya yang merupakan solusi dari sistem barter. Jadi dengan uang ya, dengan uang yang diterima secara umum, maka kita tidak lagi mengalami kesulitan pada saat beli barang apapun gitu karena diterima oleh semua orang. Gitu ya. Nggak apa-apa nggak setuju dengan gambar uangnya. Itu ilustrasi saja ya. Kemudian uang juga sebagai alat takar, kawan-kawan. Nah, maksudnya sebagai alat takar itu seperti apa? Uang sebagai alat takar itu karena dapat digunakan, kawan-kawan, untuk menakar berbagai macam barang yang diperjualbelikan. Dan juga bisa menakar nilai kekayaan seseorang. Ya. Ketika orang itu disebut kaya seperti apa, orang itu disebut miskin seperti apa, itu terlihat karena memiliki uang dengan jumlah tertentu. Ya, contohnya gimana? Ya, ini diilustrasikan dengan sendok takar. Contohnya itu adalah berapa sih harga seekor ayam gitu. Ya, misalkan kalau seekor ayam taruhlah sendok yang warna biru gitu kan. Nah, gimana kalau misalkan harga seekor kambing misalkan dengan yang warna ungu gitu. Kan berbeda kan? Uangnya beda gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Itu adalah alat takar ya untuk menakar benda yang diperjualbelikan. Kemudian yang selanjutnya fungsi uang adalah harus sebagai alat simpanan. Apa maksudnya alat simpanan? Ya, maksudnya adalah uang ini harus berfungsi sebagai alat simpanan kekayaan. Karena uang itu digunakan dari masa ke masa kan? Ya, harusnya begitu. Dari masa sekarang ke masa yang akan datang itu harusnya nilainya tetap sama. Jadi contohnya gini. Jadi misalkan teman-teman ya jadi bos saya nih. Teman-teman jadi bos saya. Kemudian saya kerja nih ke teman-teman semua ya. Kemudian kalau misalkan nantinya saya dibayar pakai apel atau beras mungkin kira-kira saya udah kerja nih. Nah, apel yang kawan-kawan simpen, kira-kira itu pas diterima sama saya bisa busuk nggak? Iya, betul. Busuk kan. Artinya kalau misalkan uangnya itu adalah contohnya apel atau beras gitu kan, yang dijadikan uangnya, maka nggak bisa disebut uang karena itu bukan alat simpanan, ya, nggak awet gitu. Dan ternyata kawan-kawan, kalau dibahas lebih detail lagi ya, itu uang itu harus nilainya sama. Kalau misalkan hari ini bisa beli A, maka di tahun depan pun harusnya masih tetap bisa beli A gitu. Nggak kemudian jadi nyusut. Itulah fungsi uang yang seharusnya kawan-kawan. Nah, baik. Inilah ya berbagai benda yang pernah dijadikan sebagai uang. Nah, kawan-kawan, saya mau tanya. Kalau misalkan
kawan-kawan kerja nih ke saya. Sekarang giliran, giliran kawan-kawan kerja sama saya. Saya jadi bosnya, kawan-kawan kerja ke saya. Mau nggak saya bayar ya dengan tengkorak manusia, kawan-kawan? Dengan tengkorak manusia. Saya bayar kawan-kawan dengan tengkorak manusia. Mau nggak? Iya, inilah ya uang pada saat itu, kawan-kawan. Ya ada yelai padi ya. Kemudian ini yelai padi yang digunakan pada bangsa Sumeria oleh bangsa Sumeria di tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian ada perunggu. Mau nggak dibayar sama perunggu sama saya? Nah, gitu. Pisau perunggu gitu. Atau bahkan kerang gitu kan. Iya, pengennya ya gold ya. Kita akan bahas nanti. Nah, inilah uang-uang yang pada saat itu ya digunakan, kawan-kawan. Nah, kalau kembali lagi ke fungsi uang, maka ya ini nggak bisa disebut sebagai uang sebenarnya, benar kan? Kuwuk ya. Gitu. Ada uang yang saat itu digunakan ya beratnya ini batu urai, kalau kawan-kawan bisa lihat, batu urai itu beratnya satu keping itu 4 sampai 5 ton, bayangin. Gimana cerita batu segede itu bisa dijadikan alat tukar pada zaman itu. Itu ada di Kepulauan Yap, ya, kawan-kawan semua. Nah, intinya adalah inilah benda-benda yang pernah dijadikan uang pada saat itu. Gitu. Sip ya. Kemudian ternyata garam pun, kawan-kawan, pernah dijadikan uang saat itu. Dan kalau teman-teman tahu ya, asal muasal dari upah ya, itu akibat dari penamaan garam ini, kawan-kawan. Jadi di zaman Romawi kuno itu ya, sebagian tentaranya itu dibayar dengan garam. Nah, garam bahasa Inggrisnya apa? Salt ya. Dan kalau itu salt itu dari bahasa lainnya adalah salarium gitu, salarium. Sehingga sampai sekarang nih melekat ya ke kita nih bahwa upah itu sebutannya adalah salari kan. Salari gitu. Salarinya berapa, gajinya berapa. Nah, ini masih melekat gitu. Padahal udah lama kan zaman Romawi kuno, kawan-kawan. Nah, itu sedikit bicara tentang uang-uang pada saat itu. Uyah, mau nggak dibayar sama Uyah? Nggak mau ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, ada kelemahan tentu saja ya. Kelemahan dari alat tukar yang tadi itu ada. Apa saja kelemahannya? Yuk kita bahas lagi. Jadi kelemahan dari alat tukar tadi itu barangnya ya, kalau kuwuk ya, kerang itu ya mudah ditemukan. Ya, sehingga kelemahannya itu. Kalau itu terjadi maka ya udah daya belinya turun tuh ya. Nilainya jadi turun. Kemudian sebentar. Sulit untuk dibawa kemana-mana. Betul, bayangin aja batu ya segede 4 sampai 5 ton dibawa-bawa kan nggak mungkin juga gitu. Kemudian terlalu mudah untuk didapatkan. Ya, seperti tadi ada mungkin kerang, mungkin sekarang garam yang ada di dapur kan, nggak bisa lagi buat jadiin uang tuh. Kemudian yang paling terpenting adalah tidak memiliki nilai intrinsik, kawan. Ya, garam coba bayangin nilai intrinsiknya apa. Atau tengkorak manusia gitu kan, atau kuwuk. Tapi zaman itu dia punya nilai. Nah, sehingga ya tidak stabil lah, dan lain-lain. Sehingga cara ini ya, uang-uang seperti ini itu ditinggalkan, kawan-kawan semua. Nah, mulai ditinggalkan sampai menemukanlah ya uang yang sebenarnya. Sehingga emas dan perak menjadi pilihan terbaik yang digunakan sebagai uang. Nah, ini kata kuncinya, kawan-kawan. Jadi uang yang sebenarnya adalah emas dan perak. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, mengapa emas dan perak ini yang dipilih jadi uang? Coba ada yang tahu nggak, kawan-kawan? Mengapa pada akhirnya ya kuwuk, kerang, batu segede gitu, kemudian yang lainnya ditinggalkan dan mulai emas dan perak yang dipilih dijadikan uang? Mengapa? Bang Juan, sulit ya, barangnya terbatas, punya nilai intrinsik sebagai alat takar, nilai intrinsiknya tinggi, memiliki nilai, sumber dayanya terbatas. Ya, betul sekali, kawan-kawan. Ya. Emas dipilih dan perak dipilih jadi uang itu karena
Itu tadi, mempunyai nilai intrinsik. Ini kata kunci yang pertama yang harus kita ketahui bersama. Ya, kemudian kalau boleh saya simpulkan, tidak mudah ditemukan, betul ya? Barang langka gitu. Barangnya langka, terbatas jumlahnya, betul. Dan kemampuan daya belinya juga jadi stabil gitu. Dengan emas dan perak, kemampuan daya belinya stabil. Kita sudah tahu bersama kan, satu kambing dari zaman Rasulullah sampai sekarang, satu ayam dari dulu sampai sekarang, itu tetap kan, ya, gitu. Kemudian ada lagi ya, emas dan perak itu mempunyai titik leleh. Nah, inilah alasan lainnya mengapa emas dijadikan uang. Punya titik leleh yang rendah sehingga mudah untuk dilebur. Dari masa ke masa itu bisa tetap jadi punya nilai gitu. Dan yang paling terpenting juga ini emas dan perak itu tidak reaktif kawan-kawan. Sehingga tidak akan berkarat ya dan meledak mungkin karena terkena zat yang berbeda yang berbahaya. Enggak seperti itu. Emas tidak berkarat. Makanya bukti-bukti ya ada harta karun gitu kan berupa emas. Ya dari dulu seperti itu, enggak korosi, enggak kena korosi, enggak karatan. Awet sampai kapanpun gitu. Nah, itulah mengapa emas dijadikan alat uang gitu ya. Nah, tidak hancur jika disimpan dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya, kawan-kawan. Betul, 1 dinar dapat kambing, 1 dirham, 1 ekor ayam. Itu awet nilainya. Nah, kawan-kawan, yang terakhir ini ada fitrah manusia. Tadi ada yang jawab betul, karena memang manusia sejatinya suka ya terhadap emas gitu ya. Seru-seru nih ternyata chattingannya dan semuanya betul ya. Dan inilah yang sebenarnya menjadi fundamental emas ya. Karena jika emas dijadikan alat tukar atau uang, maka akan terjadi keadilan di seluruh dunia. Dan itu pernah terjadi. Kita akan bicara ya, kemakmuran yang terjadi akibat penggunaan uang emas dan perak ini. Iya, Bang Kir akan marah, udah jangan ngomong-ngomong dulu. Nah, inilah ya bukti-bukti zaman dulu bahwa menggunakan koin emas dan perak sebagai uang ya. Ada elektrum ya yang digunakan oleh bangsa Lydia pertama kali itu ya. Kemudian ada koin Persia yang disebut Deric, koin emas ya. Kemudian ada Solidus Kaisar ya. Justinian II pada masa Kaisaran Justinian II itu, dan pada saat itu juga ada zaman bersamaan gitu ya, dinar Khalifah Abdul Malik ya, dinar yang pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik tuh kawan-kawan. Kemudian Romawi kuno yang lebih dulu menggunakan emas ini ya, itu dinamakan ada aorus, kemudian denarius. Nah, denarius ini adalah asal katanya dinar kawan-kawan semua. Kalau di peradaban bangsa Arab gitu, dinar itu kan emas, tapi kalau di Romawi kuno, denarius itu adalah peraknya mereka. Nah, di kita diadopsi namanya jadi dinar. Dinar itu asal katanya dari denarius, sehingga jadi dinar emas. Gitu kawan-kawan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas apa kemakmuran yang terjadi. Apa kemakmuran yang terjadi? Nah, kemakmuran yang terjadi pada saat itu, ya, ini saya cerita 3 fase sejarah. 3 fase sejarah. Di mana apa kemakmuran yang terjadi pada saat itu? Nah, kawan-kawan, dalam sejarah peradaban manusia, ternyata bangsa Romawi itu termasuk salah satu peradaban yang terkenal ya dalam dunia sejarah gitu. Dan yang tidak kalah terkenalnya adalah uang yang mereka gunakan dalam membangun peradaban itu, kawan-kawan. Ya, peradaban besar itu terbangun ternyata ya karena menggunakan uang sejati, yaitu logam. Mulai dari perunggu ya, mulai dari apa namanya? Perak hingga menjadi uang yang sebenarnya. Nah, dalam catatan sejarah juga ini memang layak untuk mendapatkan perhatian khusus ya di masa kepemimpinan Julius Caesar gitu dalam sejarahnya. Nah, di masa inilah ya kawan-kawan, Romawi sudah mengenal cetak koin emas gitu. Nah, bahkan untuk kepentingan rakyatnya
Kaisar ini dia mengambil alih untuk mencetak koin tersebut. Ya, sejak saat itulah pasokan uang berlimpah ruah ya berupa emas. Dari sinilah awal mulanya kemakmuran itu terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, cek sound, masuk nggak ya? Bun, ambilin jelas. Bentar, izin saya mau ini laptop dulu ya. Casan laptop di tas. Kapan? Lost control untuk casannya nggak di pinggir saya, nggak kecolok. Lanjut ya, jelas ya. Oke, takutnya mati duluan gitu. Oke, kemudian masuk ke zaman Turki Utsmaniyah. Siapa yang tahu sejarahnya? Sejarah pada masa kejayaan Turki Utsmaniyah. Oke. Nah, dan ini tidak kalah serunya juga, sebentar ya. Tidak kalah serunya juga. Ya betul, Sultan Abdul Hamid. Saya panggil Bunda tadi. Ya minta tolong buat ambilin casan. Sorry ya, keganggu dikit. Nah, kawan-kawan, pada zaman Turki Utsmaniyah itu tidak kalah seru lagi tuh ya ceritanya. Pada zaman itu, kawan-kawan, itu Islam pernah berjaya, bahkan berapa abad kawan-kawan semua. Islam berjaya. Ada yang tahu? Ini sebelum masuk ternyata di dalam sejarah Islam itu 13 abad peradaban Islam berjaya tanpa kenal dengan yang namanya bank ya seperti saat ini. Betul 13 abad. Nah, dimulai pada abad ke-7 ya. Pada saat itu ya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW mulai di kota Mekah hingga kemudian hijrah ke Madinah. Nah, sejak zaman kenabian itu hingga ke khalifahan ya yang terakhir yaitu Turki Utsmaniyah, tentu saja ya mata uang yang digunakan adalah dinar emas dan dirham perak. Disinilah puncak kejayaan terbangunnya peradaban sehingga makmur. Bahkan tercatat dalam sejarahnya itu menguasai hingga 2/3 dunia. Nah, jadi kesimpulannya adalah peradaban besar itu dibangun di atas sesuatu yang kuat, yaitu emas dan perak, kawan-kawan. Kalau peradaban dibangun di atas kertas, maka ya bocor ya kan, kekayaan kita, kawan-kawan. Itulah kesimpulan yang sebenarnya. Ya, yang mau saya tekankan di poin ini. Dan kawan-kawan perlu tahu juga bahwa ternyata negara saat ini pun ya, negara Amerika yang disebut-sebut adidaya, itu pernah mengalami puncak kejayaannya ya. Berbeda dengan kondisi saat ini, itu mengalami puncak kejayaannya ketika saat itu menggunakan mata uang yang digunakan itu masih senilai dengan emas. Jadi mata uang yang mereka gunakan itu masih senilai dengan emas. Ya. Benar-benar ada emasnya gitu, real. Dan makanya Amerika saat itu menguasai 2/3 emas yang beredar di dunia. Itulah kejayaannya. Nah, tapi perlu kawan-kawan tahu, itu saat kejayaan mereka. Saat ini, utang USA berapa, kawan-kawan? Ada yang tahu? 782.600 triliun rupiah. Amerika aja punya utang, kawan-kawan, yang disebut-sebut negara adidaya. Kenapa bisa hancur, rontok gitu ya? Kalau secara daleman rontok tuh. Pada siapa utangnya? Nah, ini kita akan bahas di level intermediate, kawan-kawan ya. Ada yang tanya tuh, kok Amerika kan yang punya kekuasaan, tapi ngutangnya ke siapa? Kita akan bahas di kelas intermediate. Keep calm, santai dulu kawan-kawan ya. Siap. Oke, saya nggak mau komentar lebih dalam lagi ya. Nah, kawan-kawan perlu tahu juga, jadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kemakmuran itu bisa terjadi pada suatu peradaban dengan yaitu tadi kondisi yang kuat,
apa namanya didasari dengan sesuatu yang kuat. Kenapa kemakmuran itu bisa terjadi? Ya, ada yang tahu nggak? Ya karena pada masa-masa kejayaan itu tidak ada dua hal kawan-kawan. Ya, tidak ada yang namanya riba dan juga ember bocor kawan-kawan. Dua ini yang tidak ada pada masa-masa kejayaan itu. Ya, ingat nggak kawan-kawan pada saat masa kecil nih suka nimba air, apa sih maksudnya ember bocor? Ada yang ngalamin nggak nih pas waktu kecil gitu? Waktu kecil saya biasa ngisi kulah gitu ya, bak tempat nampung air yang cara menimba air di sumur itu dari sumur ya. Nah, si ember ini yang dipakai itu belah gitu atau bocor lah. Nah, setiap kali embernya saya turunin ke sumur untuk dapetin air ya, sehingga airnya penuh tuh, buru-buru kan saya tarik ke atas gitu kan. Ember itu saya tarik, saya kerek gitu kan. Tapi di dalam perjalanan itu banyak air yang tumpah. Kalau nggak cepat-cepat saya kerek gitu kan habis di jalan airnya. Nah tentu saja kerja model seperti ini itu sangat melelahkan kawan-kawan. Dan nggak efisien karena begitu banyak air yang nggak sampai ke kula bahkan nggak sampai ke baknya. Hanya sedikit. Nah itulah gambaran efek daripada inflasi. Ya, yang tanpa kita sadari mungkin sekarang sudah sadar kawan-kawan. Kerja jadi sia-sia, betul. Nah, rata-rata kita juga bekerja seperti itu. Kita yang kerja, tapi orang lain yang, sebagian orang lain, segelintir orang yang nikmatin. Sehingga rusaklah yang terjadi. Ya, kita udah buat pendidikan anak, untuk rencana umroh, persiapan pensiun, tapi akhirnya itu semua tergerus sama inflasi. Ya, inflasi dan riba ini ya udah ngerusak semua itu. Nah, zaman-zaman kejayaan saat itu tidak ada praktek riba, ya maksudnya secara negaranya juga seperti itu kan karena menggunakan emas dan perak sebagai uangnya. Nah, itu kesimpulannya kawan-kawan ya. Jadi selanjutnya adalah maka emas dan perak dipilih sebagai uang sejati karena banyaknya kelebihan yang dimiliki sehingga disepakati bersama oleh dunia sebagai alat transaksi atau uang dunia. Nah, kawan-kawan semua, kita masuk nih ya. Bagaimana sih emas atau uang sejati ini pada akhirnya bertransformasi menjadi uang kertas? Ada yang masih mau nyimak gimana ceritanya uang sejati emas ini sehingga bertransformasi menjadi uang kertas? Kalau mau, ayo kita lanjut nih. Siap, lanjut ya sampai akhir. Ya dong, nanggung. Karena ini bagian pentingnya. Kita harus tahu gimana cerita sih pada akhirnya uang ini bertransportasi menjadi uang kertas. Ya, fase selanjutnya adalah fase uang kertas, di mana saat ini uang yang kita pegang. Ada yang pegang uang? Saya nggak pegang uangnya nih. Enggak lah, seperti itu ya. Jadi mulainya ternyata mulai fase uang kertas ini ya pada tahun 997 Masehi. Jadi oleh sejarawan ditemukan tuh ya, Jiaozi itu nama uangnya ya, uang kertasnya gitu kan, di daratan Cina. Nah, tahun 997 udah mulai dikenal dengan uang kertas tuh. Nanti uang digital the next ya, untuk level intermediate kita akan bahas juga tentang uang digital. Kita fokus dulu ke uang kertas, transformasi emas ke uang kertas. Yes. Nah, itu kawan-kawan kondisi yang terjadi ya. Dan kawan-kawan pastinya sudah bisa menyimpulkan seperti apa ya sebenarnya sistem uang kertas itu. Oke, kemudian kalau disimpulkan ya dari kisah tadi, kita balik lagi nih ya. Dari pertamanya barter ya, orang-orang mulai dengan menukar antar barang, kemudian beralih ke fase uang sejati hingga menjadi uang kertas kawan-kawan semua. Nah, namun di sini apa namanya? Bagaimana sih ya transisi uang sejati ini sehingga menjadi uang kertas? Awal mulanya orang ya itu transaksinya menggunakan emas. Orang yang sudah punya emas dan itu yang dipertukarkan sebelumnya kawan-kawan ya. Dan kemudian mereka untuk kebutuhan transaksinya ya
kebutuhan sehari-harinya, ya mereka menggunakan emas itu. Nah, namun kemudian singkat cerita kan, dari emas ini mengharuskan mereka menukarnya, ya. Menukarnya kemana? Itu tadi kan, ke bank gitu. Karena dianggap tidak simpel menggunakan emas ini. Sehingga nih ada yang cara yang lebih simpel, tukar aja dengan selembar bukti kepemilikan emas, yaitu banknote, kawan-kawan. Nah, banknote ini memang awalnya dia itu memang ada backup emasnya, ya. Memang ada hubungannya dengan emas itu sendiri, sehingga punya nilai gitu. Ya. Dan ini ya, banknote ini yang kemudian dijadikan alat transaksi ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, dengan seringnya bertransaksi menggunakan banknote ini, ya mata uang ini, yang merasa seolah-olah jadinya itu nilainya sama. Orang-orang mengira itu nilainya sama dengan emas sebelumnya gitu kan. Hingga ketika di tahun 1971 diputuslah ya yang namanya uang sejati dengan uang kertas ini. Tapi orang-orang ini nggak ngerasa ada perubahan apa-apa, kawan-kawan. Karena persepsinya itu sudah terbiasa dengan uang kertas. Itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan awal mula terjadinya transisi uang kertas ke emas ke uang kertas seperti ini. Karena persepsi itu sehingga menjadikan uang kertas ini adalah uang sebenarnya gitu di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih yang mengeluarkan uang ya yang menjadi sekarang ini nih, yang saat ini mungkin kawan-kawan pegang gitu kan? Siapa? Kemudian apa efeknya? Siapa yang diuntungkan dari perubahan sistem ini? Siapa yang ngatur sedemikian rupa sistem ini? Siapa aktor yang bermain di belakang ini? Itu kita akan bahas di level intermediate. Maka pastikan kawan-kawan lulus di level basic ini ya. Saya nggak akan jawab dulu ya, tapi kawan-kawan nanti bisa simak lebih dalam lagi di level intermediate. Itu kawan-kawan. Nah, kemudian jadi ada propaganda yang dimunculkan di sini ya. Karena lebih simpel sebenarnya ya, nyimpen 5 gram dibandingkan bawa uang 5 juta rupiah. Bayangin, lebih simpel 5 gram dibanding bawa uang 5 juta rupiah. Bener nggak kawan-kawan? Bener nggak? 5 juta kan banyak tuh, tapi kalau 5 gram, sekeping. Saya nggak bawa emas, harus buka dulu box. Iya betul, padahal lebih simpel itu. Nah gimana kalau 1 kilo emas? 1 kilo emas masih bisa digenggam? Bisa? Bisa. Tapi 1 miliar, gimana coba? 1 miliar. Bawa koper gitu kan, uang kertas semua. 2 teng-tengan itu 1 miliar. Gaya bawa uang 1 miliar. Tapi kalau bawanya emas, 1 kilo 1 genggaman. Udah. Lebih simpel itu sebenarnya. Nah itulah propaganda yang dibuat itu teman-teman. Oke kawan-kawan semua taruh di m-banking. Siap. Next ya. Oke itu udah dapat poinnya. Gimana terjadinya transisi uang sejati menjadi uang kertas. Nah, kawan-kawan, kemudian ya kalau di m-banking, kalau misalkan boleh dijawab, ya m-banking juga nanti ada m-banking emas gitu kan. Di Dubai sudah ada tuh. Jadi insya Allah tenang aja. Intinya apa namanya, fokus dulu lah ke sini ya. Yang aneh-aneh kita nanti di kelas intermediate gitu kawan-kawan. Yang digital gitu, digital intermediate lah bahasannya. Nah, saya mau tanya, ini ilustrasinya udah dirubah. Mana uang sejati dan mana mata uang currency? Udah tahu ya jawabannya ya. Uang sejati adalah emas itu. Jadi dulu itu ya 10 dolar Amerika itu ada backup emasnya, ada juga 10 dolar koin emasnya gitu. Nah, maka uang sebenarnya adalah itu backupnya tadi, emasnya. Sedangkan kertas yang dibawa-bawa itu adalah mata uangnya. Nah, kita masuk ke sejarah uang Indonesia.
sebentar, saya mau nanya. Nanti setelah ini ya, saya mau tanya. Sejarah uang di Indonesia juga. Singkat ya, nggak saya jelaskan dari uang zaman Belanda, Jepang. Tapi saya mau fokus ke bahwa uang Indonesia pun ya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman, uang Indonesia itu uang Indonesia sendiri ya, yang dicetak sendiri pertama kali dicetak tahun berapa? Tahun berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? 1946. Pertama kali, betul lagi itu. Pinter banget nih. 1946 ya. Pertama kali uang dicetak. Dan saat itu uang 10 rupiah kita itu senilai dengan 5 gram. Lihat berdasarkan Undang-Undang 1945, di sana dijelaskan bahwa 10 rupiah uang Republik Indonesia, ORI itu, dia senilai dengan 5 gram. Namun singkat cerita sejarahnya gitu kan, ternyata kita punya sosok pahlawan yang luar biasa ketika merdeka ingin benar-benar menjadi negara yang berdaulat. Siapakah sosok beliau? Sosok beliau adalah presiden kita, presiden pertama Insinyur Soekarno. Beliau yang memperjuangkan uang kertas ini senilai dengan dengan emasnya gitu. Hingga pada akhirnya, dan ini pun beliau berkonsultasi kepada ulama-ulama Indonesia saat itu, dan kalau mau aman ya, kalau mau tetap boleh digunakan ya, maka uang kertas itu harus ada backupnya gitu. Dan saat itu ya muncul uang Republik Indonesia dengan ketentuan UUD-nya ada ya secara hukumnya, tapi kemudian singkat cerita ada konferensi apa yang terjadi tuh, konferensi meja bundar, yang saat itu intinya tuh ya, kalau mau masih tetap inilah beredar uangnya itu, ya udah ngikut sistem kita gitu intinya. Dan saat itu kan BNI 46 itu yang nyetak uangnya itu harus tutup, dan bukan ditutup, banknya tetap ada, tapi yang dibalik itu semua siapa gitu kan. Nah, akhirnya mulai saat itu tuh terjadi gejolak lagi ya, karena memang ada benefit lain lah istilahnya ya. Benefit lainnya adalah nanti kalau misalkan mau tahu tentang sejarah uang Indonesia yang lebih lengkap, karena ini waktunya udah mulai mau habis ya, boleh cek di website resmi Kementerian Keuangan Indonesia ya. Betul, menanggung hutang India Belanda. Nanti boleh di-share linknya oleh admin ya, bantu share link. Itu boleh cek di sana, itu ada sejarah uang Indonesia tuh. Singkat cerita ini presiden kita yang berjuang ya, ingin tetap ada backup emas itu kan, sehingga bisa mempertahankan ekonomi kita, tapi ternyata pada akhirnya dijatuhkan ya, karena salah satu hasil perundingan dari konferensi meja bundar. Nah, the next-nya adalah, saya mau percepat saja. Nah, itu udah ada ya. Ini itu website resminya, silahkan cek di situ, baca dari awal sampai akhir sejarah uang Republik Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, sejak kapan uang kertas itu terlepas dari emas? Itu sejak tahun 1971 ya. Itu ketika Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa dolar Amerika Serikat tidak lagi bisa ditukar dengan emas. Dan tahu nggak kawan-kawan, itu disiarkan di televisi sehingga seluruh dunia mengikutinya juga. Dan itu memang sudah tersistem seperti itu. Akhirnya nggak ada hubungannya, seperti yang di video tadi, nggak ada hubungannya antara uang kertas uang kertas dengan yang namanya emas. Makanya udah uang kertas ya uang aja, emas ya beda lagi ceritanya. Gitu. Ya, itu sejarahnya Presiden Amerika juga meninggal gitu ya, wafat. Konspirasi tingkat tinggi. Chatnya seru-seru nih. Banyak yang udah melek sejarahnya, tapi saya agak-agak ini di sini ya. Next, kita lanjut dulu ya. Intinya di intermediate kita akan bahas lebih dalam lagi. Kita lanjutkan dulu. Nah, ternyata ada kerusakan yang terjadi akibat penggunaan uang kertas, kawan-kawan. Jadi dengan uang kertas sehingga nilainya terus merosot ya.
hingga mengakibatkan inflasi harga. Kemudian dengan uang kertas memunculkan ketidakstabilan ekonomi sehingga memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan ya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merugikan uang banyak. Dan karena uang kertas ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Beda kalau emas kan ada ya, awalnya Allah ciptakan udah ada di muka bumi ini. Nah, kalau uang kertas ini diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan membuat keseimbangan alam ini tidak lagi terjaga. Akibatnya kenaikan harga barang dan secara terus-menerus terjadi. Maka kehidupan umat semakin sulit. Ya, itulah. Nah, oh iya kalau non-muslim. Jadi perekonomian semakin sulit dan menekan kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap kecil dan tidak menentu. Ya, itu tuh perekonomian semakin sulit. Ya inilah yang dirasakan saat ini. Udah terjadi faktanya. Dan saya sendiri ngerasain gitu kan. Mungkin kawan-kawan juga yang ngerasa juga seperti itu. Nah, kerusakan yang terjadi, faktanya sudah ada belum di sekitaran kita gitu yang sudah terjadi. Kerusakannya adalah pada zaman negara ini nih, negara Venezuela gitu kan, yang segulung tisu itu setara hanya senilai 2,6 juta, bayangin 2,6 juta Bolivar dan setara hanya 0,4 dolar Amerika Serikat. Itu sangat murah sekali ya. Uangnya banyak tetapi hanya kebeli segulung tisu. Nah, kemudian di Hungaria juga bahkan uang-uang itu ya kertas-kertas tuh disapu gitu kan. Karena saking enggak punya nilainya. Bukan enggak punya uangnya ya. Tapi uangnya saking banyaknya, tetapi karena pakainya uang kertas, kena hiperinflasi, akhirnya yaitu kandas gitu kan, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, dampaknya adalah kemiskinan yang terjadi, ya bukan karena tidak mempunyai uangnya, bukan nggak punya uang, tapi punya uang, bahkan berlebih uangnya, tapi nilai uangnya yang nggak nggak bernilai gitu. Itulah kerusakan yang terjadi. Maka apa peran EOA Gold dalam mengembalikan kejayaan? Nah, dengan menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan ya, EOA Gold akan menghentikan efek inflasi dan deflasi sehingga bisa menjaga kekuatan perekonomian keluarga, negara, dan juga umat. Inilah peran EOA Gold, kawan-kawan. Menyimpan, mengembangkan, dan memanfaatkan. Kita dalam fase menyimpan dan juga mengembangkan. Dan apa yang perlu kita lakukan saat ini? Yang bisa kita lakukan adalah, yuk mari kita berikan edukasi kepada lebih banyak orang, kepada umat tentang pengetahuan emas. Kemudian mengembalikan emas ya ke kantong-kantong umat dengan cara mulai dari kepingan kecil-kecil sehingga terjangkau oleh umat. Sehingga kita berusaha menyelamatkan masa depan kita secara personal, umat, dengan penguatan finansial, kawan-kawan semua. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Dan uang kertas saat ini tidak sama dengan uang sejati. Uang kertas hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak mampu menjadi alat takar, bahkan alat simpanan. Maka konversikan sebagian besar harta Anda menjadi uang sejati agar selamat dari jeratan inflasi yang menyengsarakan. Siaplah menuju masa depan di mana emas dan perak akan kembali menjadi uang sebenarnya. Memasuki fase dinar dirham? Insya Allah siap ya kawan-kawan semua. Nah kawan-kawan, jadi kalau boleh saya tanya, ada nggak uang sejati saat ini? Ada nggak uang sejati saat ini? Ada, iya ada, tapi belum bisa digunakan. Yang kita gunakan sesuatu yang tidak bernilai, yaitu uang kertas itu. Oke, next. Oke. Fase selanjutnya, dinar dirham. Yaitu di mana dunia di masa yang akan datang. Yes, kita harus menyimpan dinar dan dirham. Next ya. Kita lihat akan datang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini fase keempat ya, itu typo. Fase keempat,
yaitu dinar dirham. Dan ini belum terjadi kawan-kawan, dan ini adalah masa depan. Kalau bicara masa depan, maka kita mulai dulu dengan sebuah hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Akan datang suatu masa pada umat manusia, yang pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar, ya, yaitu uang emas, dan dirham, uang perak. Nah, ini hadisnya kawan-kawan. Dan kawan-kawan, kaum muslim itu harus kembali kepada ajaran agama Islam yang benar. Sebentar, back dulu, Afwan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur 55. Ketika kaum muslimin, ya, benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan, ya, bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar, ya, keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersatukan sesuatu apapun denganku. Nah, apa maksudnya? Ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam yang benar dan sesuai syariat, maka janji kemakmuran itu akan datang. Dan Allah sudah buktikan pada zaman yang sudah ceritakannya, pada waktu peradaban-peradaban Islam di zaman pemerintahan Turki Utsmaniyah, gitu kan. Itulah kemakmuran yang dibuktikan, karena tidak ada pelanggaran syariat, riba nggak ada, gitu kan, karena yang dipakai adalah uang sejati, yaitu dinar dirham. Nah, maka parameter kemakmuran itu diantaranya adalah berlakunya kembali mata uang Islam, yaitu dinar emas dan dirham perak. Oke? Nah, kita next saja, ya. Tadi akan datang suatu masa di mana emas dan perak itu uang yang sesungguhnya. Nah, adakah yang sudah beralih ke dinar dirham? Ada nggak, kawan-kawan? Ada, betul. Itu ada negara, beberapa negara di Amerika Serikat, bahkan di Utah itu mulai menggunakan dinar dirham. Di Malaysia, tepatnya di bagian apa namanya negaranya itu, ya, Kelantan, betul, Kelantan itu sudah resmi gunakan mata uang Islam. Israel tuh ada Rokan Hulu. Nah, mereka saja yang non-muslim sudah mempersiapkan emas dan perak sebagai alat tukar. Kita kapan? Itu pertanyaannya. Jika kita tidak mengikuti perubahan yang sedang terjadi saat ini, maka kita tidak siap dengan masa depan. Kemudian, sebentar, ini next-nya agak lama. Lalu bagaimana strateginya? Kalau kita mau menyiapkan strateginya, mau mengikuti ke masa depan, gitu kan, siap dengan masa depan, maka bagaimana strateginya? Masih ingat ya materi ini, kawan-kawan? Yaitu tentang amankan, kemudian kembangkan, dan juga manfaatkan. Nah, inilah yang kita lakukan saat ini. Amankan, konversikan uang ke emas, kemudian kembangkan, ya, ikuti program-program peradaban, wakaf produktif, ya, dan juga nanti insya Allah kita akan manfaatkan. Dan selanjutnya adalah maka EOA dinar dirham, yang insya Allah akan segera di launching, kawan-kawan. Ya, EOA dinar dirham. Ada yang sudah tahu gimana EOA dinar dirham? Siapa yang bersemangat menanti kehadiran EOA dinar dirham, kawan-kawan? Yes, EOA dinar dirham. Siap, tunggu ya tanggal mainnya, kawan-kawan semua. Dan memang kini spoilernya disembunyikan dulu. Gimana bentuk EOA dinar dirham? Ya, kita masih soft dulu ya, sembunyikan dulu. Oke. Kemudian simpan dan siarkan emas kepada sebanyak mungkin orang. Maka Anda sedang membangun kekuatan finansial dan kebangkitan umat. Ilmu tidak akan
mengubah hidupmu. Action yang akan mengubah hidupmu. Diskusi tidak akan mengubah hidupmu, action yang akan mengubah hidupmu. Ini pesan dari Jamil Azaini. Maka yuk kita siarkan. Nah, untuk EOA Dinar Dirham juga ya. Udah inden katanya. Coming soon. Masih nunggu waktu ya. Kita banyakin emas dulu ya ke kantong-kantong umat. Dan edukasinya ini masih perlu waktu ya, agar masyarakat benar-benar paham dulu. Ya kita main cantik, kita bermain soft hingga pada akhirnya pada saatnya kita manfaatkan ya. Itu mungkin salah dengar, saya tadi kakek Jamil bukan kok Jamil. Gitu ya, siap. Next, berarti selesai materinya. Let's start CR, kawan-kawan. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kawan-kawan semua ya bersiap untuk CR lebih giat lagi. Dan juga nanti insya Allah para agent yang saat ini benar-benar bersiar, kawan-kawan semualah yang akan mendapatkan panen dari amal jariah nanti. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ke Bang wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, Kang Arif, luar biasa. Siap. Jadi kita jadi melek sejarah ya, Masya Allah. Kita jadi melek sejarah dan ini luar biasa. Karena setiap bangsa itu punya sejarah dan setiap sejarah itu penuh dengan hikmah dan ini kita dipaparkan dengan jelas, dengan lugas tentang sejarah dari emas itu sendiri. Semoga kawan-kawan semuanya dapat menerima dan jangan pernah puas, tetap mencari rekomendasi sejarah-sejarah yang lainnya karena kita ingin juga ikut andil dalam bagian sejarah tersebut. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang-panjang nih. Kita lanjut saja. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan juga manfaat yang didapat di dalam kelas hari ini. Silakan kawan-kawan. Baik. Sepertinya sudah cukup jelas yang dipaparkan oleh Kang Arif tadi ya. Masya Allah. Ya itu padahal saya jelasinnya pun belum semuanya tuh. Nggak semua secara detail gitu. Tidak semua secara detail. Perlu hati-hati ya kawan-kawan. Makanya saya agak ini harus sampein enggak gitu kan. Agak mikir-mikir dulu. Maka tunggu di kelas intermediate kawan-kawan. Semoga teman-teman semuanya nih masuk kelas intermediate insya Allah. Baik, ini ada Mbak Delsi ya. Desi Lestari. Silakan. Desi Lestari. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mana nih? Mbak Desi Lestari. Sesuai standar atau crispy? Ada yang masuk tadi suaranya? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Halo? Ini yang ada background ini. Grace B ya? Grace B, iya. Oh ya, silakan. Alhamdulillah. Ini dari tadi jawabannya nangkep terus nih, dapat terus jawabannya, benar terus jawabannya lagi. Masya Allah. Tafadhal, silakan Mas. Syukran, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Arifin, ilmunya Masya Allah, semoga Allah berkahi. Satu pertanyaan sih Kang dari awal tadi yang ingin ditanyakan, spoiler masalah dinar dan dirham yang akan diterbitkan oleh EOA, apakah mengikut kepada standar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atau standar seperti yang sering dikeluarkan oleh beberapa produsen-produsen dinar, dan apakah sudah ada imam atau amir atau sultan yang nanti akan dicantumkan pada dinar, karena dinar dan dirham itu harus ada penanggung jawabnya, yaitu sultan atau khalifah atau amir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini kan pertanyaannya dahsyat banget nih, bener. Iya, luar biasa. Karena ini kan masih
menunggu launching ya. Jadi memang masa depannya ini masih bicara nanti, bahasanya juga masih nanti gitu kan. Maka saya hanya bisa jawab saat ini masih nunggu instruksi dari pusatnya gitu kan ya. Para direksi Yoa Gold itu masih nunggu ya. Maksudnya direksi ini masih nunggu nih. Maksudnya kaminya juga, kitanya juga itu sebenarnya masih nunggu gitu. Ya, karena belum dapat info juga dari direksi IOA Gold juga kan, karena kan di peradaban IOA kan masih ingat ya, ada yang namanya Dewan Suro. Nah, keputusan Dewan Suro itu yang jadi nanti dasar keputusan, yang nanti juga IOA Gold akan membuat aturannya, apakah nanti sesuai standar atau bagaimana, itu kita masih nunggu ya, intinya masih nunggu di pusat. Makanya tadi bahasa saya pun, maka saat ini yang bisa dilakukan adalah yuk siarnya kuatkan, yuk kembalikan dulu sebanyak mungkin emas ke kantong umat. Maka insya Allah ketika finansial dalam perkembangan ini, dalam negara ini sudah kuat, maka saat itulah ya kita bisa mulai untuk memanfaatkan. Jadi kesimpulan intinya adalah jawaban ini nunggu ya, nunggu dari pusat. Kami juga nggak sabar sebenarnya, termasuk Mas Kresbi nih, yang luar biasa pemahaman dinar dirhamnya juga ngelotok banget kayaknya ya. Dari awal saya perhatikan jawaban-jawaban itu terjawab dengan apik tuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap. Ini agak berat ya dari komen tadi, ini bahas sejarahnya agak berat nih, Masya Allah. Baik, Kang, ini kita buka pertanyaan lagi, satu lagi atau gimana? Sepertinya cukup ya untuk pertanyaan ya. Dan info-info yang nanti akan kita sampaikan lebih banyak info karena ini adalah pertemuan EOA Gold Academy terakhir kan. Baik, siap Kang. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup pembacaan polling dan kode unik tentunya, tapi ini karena malamnya spesial nih Kang. Karena malamnya spesial, Randy ingin dulu nih memanggilkan mentor-mentor yang luar biasa yang menemani kami belajar dari modul 1 sampai modul ke-27 dengan sabar. Dan Masya Allah, kami juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini diizinkan dalam keadaan ya mungkin sedang bersusah payah lah, tapi semangat tetap dipertahankan untuk tetap mengikuti IOA Gold Academy. Untuk itu bismillah nih, saya panggil nih mentor pertama nih, Teh Haya. Assalamualaikum Teh. Boleh nih Teh memberikan pesan-pesan sebelum masuk ujian gitu ya. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Abi Ayas. Alhamdulillah ya, sahabat AOG semua. Alhamdulillah nih Teh Haya sangat senang sekali ya bisa membersamai kawan-kawan semua dengan izin Allah dan ridhonya sampai di penghujung modul ke-27 ini yang tentunya sebentar lagi kita akan mengadakan ujian ya. Dan pesan Teh Haya singkat saja, terus luruskan niat kita karena Allah, edukasilah masyarakat dengan adab dan etika yang baik. Nah, insya Allah syiar kawan-kawan akan sampai kepada masyarakat dan tujuan kita untuk mengembalikan kejayaan umat insya Allah akan tercapai. Terus semangat dan teruslah belajar, jangan sampai di level basic. Insya Allah ditunggu di level intermediate selanjutnya. Semangat, Allahu Akbar. Semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih Kang Abi Ayas. Masya Allah. Nah sebelum lanjut nih, Kang Arif dulu deh, Kang Arif. Berikan kita nih pesan-pesan sebelum kita mengikuti ujian nih. Ini luar biasa debarnya nih, Masya Allah. Silakan Kang Arif. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semua. Kita sudah belajar dari modul 1 hingga modul 27. Intinya apa kawan-kawan semua? Itu bukan untuk diserap sendiri, tetapi itu lebih kepada yuk tingkatkan syiar kita, yuk kita pelajari lebih dalam lagi bagaimana dari modul 1 sampai modul 27 untuk cara kita bersiar, sehingga dalam cara kita bersiar tentu saja menjaga etika, menjaga adab, dan juga
jangan sampai mengundang musuh yang lainnya. Ya, menggunakanlah bahasa-bahasa yang kalau kata Ustadz Randy itu gunakanlah bahasa bumi. Ya, artinya kita berhadapan dengan siapa, maka itulah bahasa yang kita gunakan. Jangan sampai orang yang belum suka di ranah perjuangan, pergerakan, kita ajak untuk ayo kita berjuang bersama, kita siar bersama untuk kebangkitan ekonomi, untuk kebangkitan umat. Orang nggak paham, maka gunakanlah bahasa-bahasa yang memang masuk di kepala mereka, masuk di penyampaiannya itu ya, sehingga kita terus siar dan insya Allah tujuan kita adalah mengembalikan emas-emas itu kepada kantong umat, dan insya Allah pada akhirnya kita akan menuju kejayaan. Insya Allah, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Sekian dari saya. Masya Allah, luar biasa. Ini jangan sampai terlalu semangat, akhirnya kita membuat suatu pertanyaan kepada orang banyak yang kita sendiri bingung jawab gitu Kang ya. Masya Allah. Baik, ini nih sosok yang kangen sebenarnya ini dengan beliau, dan jarang juga nih karena beliau dapat pesan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dapat pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah izinkan dihapuskan dosa-dosanya insyaallah. Dan silakan kita panggilkan Bang Beri. Assalamualaikum Bang Beri. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lemes. Allahu Akbar, safakallah Bang Beri. Saya cuma pesan aja, semoga modul dari 1 sampai 27 bisa jadi senjata bagi kita semua kawan-kawan, untuk bisa syiar lebih besar lagi, dampaknya lebih luas lagi. Mohon doanya saya biar bisa balik bareng-bareng kawan-kawan, kita bisa bareng-bareng lagi syiar. Kangen juga nih di Ega. Siap Bang, Insya Allah. Jazakallah. Ada lagi Bang yang ingin disampaikan? Iya. Mau ngomong lama-lama tapi nafasnya masih sesak nih. Allahu Akbar. Siap Bang. Ya. Safakallah, la ba'sya taharun insyaallah. Amin amin. Baik, insyaallah. Aduh, jadi haru ya. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doa yang tulus bagi teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngejagain beliau, ngebuat sehat beliau, dan seluruh amalan yang disampaikan oleh beliau, dan segala sesuatu yang beliau berikan kepada kita semua menjadi wasilah untuk kesembuhan beliau. Sejenak kawan-kawan semuanya kita bacakan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Iya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah, semoga Allah segera pulihkan Bang Mary sehingga bisa ikut sama-sama berjuang lagi untuk syiar Ya Allah sebagai bagian dari sejarah pembangunan peradaban yang benar-benar kita harapkan. Baik, sebagai penutup, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mempersilahkan Kang Mai untuk memberikan Kang pesan-pesannya untuk kami menjelang ujian. Ini adalah modul penutup di modul ke-27. Jadi kami juga menginginkan Kang Mai juga memberikan semangat motivasi kepada kami. Semoga ya kita bisa menjadi konsultan IOAGOL. Silakan Kang Mai. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kawan-kawan semuanya, selamat
bagi yang sudah terus membersamai EGA ini sampai ke modul basic yang terakhir pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini sungguh luar biasa, masih ada 767 dan masih di YouTube juga alhamdulillah banyak ya. Dan ini adalah momen kebersamaan kita di modul ke-27 ini sebagai loncatan berikutnya di modul-modul berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang sebagai pembelajar syiar gitu ya, jangan berkecil hati. Ini baru basic. Insya Allah kita ketemu dengan modul-modul berikutnya di intermediate dan juga ada di advance. Jadi ilmu yang akan kita gali itu masih panjang. Perjalanan syiar kita insya Allah masih terus berlanjut. Dan kita buktikan istiqomahan kita dalam bersyiar, mencari ilmu gitu ya. Terus kita tetap gelorakan bersama-sama apapun yang terjadi dalam kondisi apapun kita, baik dalam keadaan lapang ataupun lapang kesempit, tetap usahakan istiqomah dalam menjalankan ilmu. Karena ilmu adalah salah satu yang Allah berikan pada kita sebagai pembeda kita. Dan ilmu adalah juga bagian dari nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, itu adalah bagian dari ilmu juga. Jadi ilmu itu emang sangat tinggi derajatnya. Jadi berbahagialah teman-teman yang merasa haus akan ilmu. Haus akan ilmu dan juga sangat menghargai juga kepada siapa yang kita berilmu, mendapatkan ilmu. Contohnya pada malam hari ini, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh mentor dari EGA ini. Bang Berry, Masya Allah, luar biasa yang sudah mencurahkan seluruh pikirannya, tenaganya, dan kontribusi maksimalnya sehingga beliau juga sampai pada hari ini alhamdulillah membersamai kita. Dan terima kasih doa-doanya teman-teman semua atas doa yang diberikan untuk Bang Berry. Semoga beliau bisa beraktivitas kembali dan juga bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk kita semua. Dan teman-teman juga terus istiqomah, jaga kesehatan juga, ya kan, karena ini kondisi-kondisi kita di saat ini masih rawan, dan tetap kita istiqomah dalam berilmu. Dan juga tadi saya juga berterima kasih pada tim Ustadz Andi, ya kan, yang terus berkobar dan kesana kemari juga, Masya Allah, menjalankan amanah syiar ini. Teh Haya, Mas Faruk, dan Mas Kang Arifin ya, yang Masya Allah luar biasa menuntaskan materi EGA kali ini. Dan wabil khusus terima kasih kepada master mentor kita, siapa master mentor kita? Kira-kira siapa master mentor kita? Boleh di chat. Ustadz siapa? Master mentor kita adalah Ustadz Randy. Masya Allah. Mas Randy yang membersamai kita dari awal pembentukannya EGA sampai sekarang. Alhamdulillah beliau man behind the gun dari program ini, dan kontribusi beliau lah EGA ini terselenggara dan juga tersusun dengan rapi sampai dengan terdeliver dengan baik kepada teman-teman semua. Dan mohon doanya buat Mas Randy dari teman-teman semuanya sehingga beliau diberikan kesehatan selalu, diberikan keistiqomahan, dan juga memberikan seluas-luas manfaatnya, ilmunya terus untuk kita semua. Sehingga kita bisa bertemu lagi di intermediate, di materi berikutnya. Dan teman-teman tetap semangat, ya kan, gunakan modal yang saat ini sudah didapatkan dari modul 1 sampai 27 ini, menjadikan modal terbaik untuk bersyiar. Karena ilmunya sangat dahsyat, pahami, kalau misalnya ada yang kurang paham, diulang lagi, ditanya lagi ke mentornya, ataupun misalnya tanya ke cabangnya, sehingga ilmu yang kita dapatkan selama ini bisa lebih dalam dan bisa lebih mengakar sebagai modal untuk syiar kita. Dan pada malam hari ini ingin juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Teman-teman, kawan-kawan semuanya sudah berkontribusi luar biasa dalam syiar ini, karena di tangan teman-teman lah
syiar ini bisa menjadikan suatu arah dalam kebaikan yang lebih besar lagi. Ilmu yang sudah didapatkan pada sesi basic ini bisa diluaskan lagi, bisa diberikan lagi ke teman-teman yang lainnya, sehingga manfaatnya akan lebih luas dan juga kemaslahatan umat, pencapaian tujuan dari visi kita, itu insya Allah akan tercapai dalam waktu dekat, ataupun dengan kita, dengan keluarga kita, dan juga dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, untuk itu, selamat di fase pertama ini buat teman-teman yang sudah menyelesaikan 27 modul dan siap-siap ikut ujian. Nah, gitu ya. Ujian ini kenapa ada ujiannya gitu kan? Kang kok pakai ada ujian segala. Nah, ini ada sebagai tolak ukur keseriusan teman-teman dalam menjalankan syiar ini, dan ada sertifikasinya, dan ini kita profesional. Secara sertifikasi juga kita berikan apresiasi yang sangat berharga buat teman-teman, sehingga kita dalam bersyiar itu bukan dipandang sebelah mata gitu ya, bukan dipandang sebelah mata bahwa oh ini cuma syiar sebatas syiar ya. Tapi kita udah benar-benar certified ya, teman-teman sudah sebagai tersertifikasi dan sudah teruji secara keilmuan, sehingga dalam memberikan keilmuan bagi yang sudah tersertifikasi, bagi teman-teman yang sudah tersertifikasi, nah itu juga boleh silakan ditunjukkan, bukan berarti kita sombong atau apa, tapi itu untuk meyakinkan teman-teman dalam bersyiar. Dan boleh teman-teman bisa melabelkan certified seperti Ustadz Andi, ya kan, terus juga seperti Kang Arifin, Tante Haya, beliau ada certified yang sudah teruji di keilmuannya, sehingga begitu ke teman-teman nanti syiar bisa menyematkan certified dari EGA basic ini, gitu ya. Dan untuk pengumuman ujiannya nanti akan diumumkan oleh Mas Faruk. Nanti Mas Faruk akan memberikan pengumuman kapan kira-kira ujiannya. Nah, siap-siap, apakah masih mules atau enggak kira-kira mau ujian? Masya Allah. Nah, jadi kalau misalnya masih mules, nah, itu belajar lagi materinya dan minta ditemenin sama Allah. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya, dibukakan pemahamannya, dan minta ditemenin oleh Allah agar syiar ini bisa sampai ke masyarakat luas. Dan bagi teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya menyampaikan materi nanti itu bukan untuk closing, tapi benar-benar syiar. Yang mengclosingkan, yang membuka hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata dari lisan kita, bukan semata-mata dari perilaku kita, tapi tetap Allah lah yang membukakan hati untuk orang lain bergabung, orang lain memberikan memberikan pemahaman. Allah lah yang memberikan terbaik agar orang itu join dengan kita. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Gunakan ilmu ini sebaik-baiknya dan gunakan kemanfaatan sebesar-besarnya. Terima kasih. Barakallah buat semuanya. Selamat dan sukses atas pencapaian sampai ke modul 2 istiqomah dan tetap semangat menjaga amanah syiar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada yang terlewat nih kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari tadi nanya ini, ya ujiannya kapan gitu, teknisnya gimana? Nah, tentu akan disampaikan oleh Pak Faruk nih. Tafadhol, silakan Pak Faruk untuk menyampaikan. Sekalian juga nih, kami disemangati juga oleh Pak Faruk. Masya Allah. Mikrofonnya belum aktif. Coba on-kan dulu. Wah, ini rame-rame nih. Insya Allah. Iya, ini lagi di branch Depok. Insya Allah Depok. Iya. Ada Bu Popi, Mbak Wilda. Pada minta kisi-kisi nih. Iya, pada misi kisi-kisi. Nanti nih kisi-kisi disampaikan Pak Faruk nih. Silakan Pak Faruk. Kisi-kisinya modul 1 sampai 27. Masya Allah. Itu kisi-kisi ya. Modul 21 sampai 27. Next 1 2. Suara saya kedengeran? Yes, masuk ya, Mas, boleh. Masuk, silakan Pak Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Semua saya lagi wabarakatuh. ada di cabang Depok nih, di kantor Depok. Ada Mami Popi, ada Abah, sebelah saya Mas Budi dan Mbak Tanti dari cabang Semarang. Dan Ustadz kita, Ustadz Andi Aspi. Baik, saya sampaikan, insya Allah ujian akan dilaksanakan Rabu depan, ya, tanggal 28 Oktober 2020, jam 8 sampai jam 21.30. Ya, jadi harapan teman-teman untuk ada minggu tenang ini, alhamdulillah ya kita dengarkan. Terkabul ya. Ya, jadi selama seminggu teman-teman semua bisa punya waktu untuk belajar. Nah, nanti besok insya Allah kita akan upload materi yang belum disosialisasikan ya, 22 sampai 27. Kemudian teknisnya soal ada 80 soal dan waktunya jam 20 sampai 21.30 ya, 1,5 jam. Ya, masing-masing soal 5 poin. Syarat kelulusan adalah absen minimal 75% dan poin yang dihasilkan minimal 70 ya, di atas 70 baru dinyatakan lulus. Ya, semuanya boleh ikut ujian tapi yang lulus harus memenuhi syarat. Ya. Demikian aja dari saya, silahkan belajar, pelajari lagi modul-modul yang sebelumnya. Semangat, bismillah, niatnya tidak hanya sekedar lulus, tapi kita menjadi konsultan of gold yang certified dan disayang oleh Allah gitu ya. Silahkan Ustadz sekalian closing statement. Saldi, Masya Allah. Ini warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, kemudian selalu senantiasa berwudu, cuci tangan, pakai masker ketika Anda berada di luar ruangan, dan stay healthy, kawan-kawan ya. Terus minta ditemenin Allah. Insya Allah kita akan ketemu di ujian IWA Gold Academy, angkatan perdana level basic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa nih tagline-nya dari Pak Farouk ya. Ini seperti tagline, setiap orang boleh punya emas, tapi IWA Gold itu emasnya di dunia akhirat. Jadi setiap orang boleh ujian, tapi dipastikan ada yang lulus, ada yang enggak gitu. Masya Allah. Baik kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh pembagian polling kan? Kode unik aja pollingnya malam hari Kode ini unik. Sepertinya belum ada. Kode Masya unik Allah. saja. Silakan. Kode uniknya Kang. adalah untuk malam hari ini adalah EGA 2720. EGA 2720. Yes, EGA 2720. EGA 2720. Simple aja. Baik. Baik Kang, sebelum ditutup dengan doa, silakan sebagai penutup closing statementnya apa Kang? Siar, udah gitu aja. Masya Allah, siar. Baik, luar biasa. Baik kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berakhirnya closing statement yang singkat, padat, tepat ya, syiar. Semoga kawan-kawan semuanya merangkum seluruh materi yang diberikan itu, tidak hanya kita fokus kepada ujiannya saja nantinya, tentu yang lebih ujian realnya itu adalah di lapangan, teman-teman mampu menjawab keraguan dari setiap klien, setiap member, dan setiap konsumen yang memang benar-benar ingin bertanya tentang IWA Gold. Jadi teman-teman dengan keilmuan yang dimiliki didapat dari IWA Gold Academy ini bisa disampaikan dengan baik kepada konsumen lainnya. Baik, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tutup pertemuan ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap penguasa punya wilayah, setiap raja punya tahta. Jika ingin jadi bagian sejarah, pastikan IWA Gold menjadi aset dan bisnisnya. Itu dari saya, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya, Abiyah Suzaifah, Kang Arif, dan beserta kru yang bertugas di belakangnya, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah membersamai dari modul 1 sampai modul 27. Tetap semangat untuk ujiannya. IWA Gold Academy Mengembalikan kejayaan dengan emas. Agent of Gold
Satu tubuh, satu rasa. Satu rasa mengembalikan kejayaan umat Islam. Mas, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejayaan umat Islam dengan emas. Kembalikan kejayaan dengan emas. Tubuh satu rasa. Jazakallah. Kejayaan emas. Kembalikan kejayaan dengan Asia Tangerang. Serangga Karawang. Semangat, semangat siap. Ada Bu Eni Sukmawati. kembalikan kejayaan dengan emas. Nama hari ini. Sahroni. Mantap. Mungkin dari Bontang ada Pak Mas ini. Masya Allah. Pak Samsudin Sidik. Siap semangatnya. Bukan Pak. Luar biasa. Burini. Modul terakhir. Semangat kawan-kawan menghadap ujian. Siap, Kak. Amin. Semoga semua lulus dengan hasil yang memuaskan dan terbaik. Amin. Dapatkan minggu tenangnya ya. Fatimah, Banten. Pak Muhairi, Pak Evi, Pak Susanto. Ya Pak, semangat Pak. Pak Nurdiadi, Pak Nurdiadi. Assalamualaikum. Mana Pak Wardiman? Pak Erlina Blitar. Pak Erlina Blitar. Insya Allah. Gresik, wih. Hari Banjarbaru. Assalamualaikum. Bapak tadi. Pak Noviani. Kantar. Masya Allah. Semangat. Pak Eni Mawati. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lulus ujiannya. Amin, amin, Allahumma amin. Allah akbar. Nuhun Kang Arifin, Masya Allah. Mangga sama-sama.